Selamat bertemu kembali di channel saya, Si Hotang Arden Official. Di sini saya akan membahas mengenai perizinan KKPR sebagai pengganti izin lokasi bagian 2 ya. Yaitu mengenai perizinan KKPR untuk kegiatan non berusaha ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Saya ulangi dasar hukum dari KKPR ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, yaitu pasal 14 ya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu mengenai pasal-pasal tata ruang atau penataan ruang ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ya. Apa yang dimaksud KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini? Yang dimaksud KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang atau RTR yang merupakan hasil perencanaan tata ruang ya. KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah merupakan perizinan sebagai pengganti izin lokasi ya, di mana KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang telah mencabut peraturan mengenai izin lokasi ya, atau telah mencabut Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang izin lokasi dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 ya. Ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 ini ketentuan pokok, yaitu satu, bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ya, yang terdiri dari 3 macam, yaitu A. KKPR untuk kegiatan berusaha, B. KKPR untuk kegiatan non berusaha, C. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional ya. 2. Bahwa KKPR diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan A. Dokumen elektronik KKPR berlaku sah dan mengikat serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Dokumen elektronik KKPR dapat dicetak ya.
Kalau dalam video 1 sudah dibahas KKPR untuk kegiatan berusaha, maka sekarang pada video bagian 2 ini kita akan membahas KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha, ya. Di mana KKPR untuk kegiatan non berusaha ini meliputi A. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan. B. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional, ya, yang dibiayai oleh APBN atau APBD. C. Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau PT, yaitu yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, ya. Kegiatan maksud kami KKPR untuk kegiatan non berusaha ini dilakukan dalam 2 bentuk, ya, yaitu 1. Konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha, ya. 2. Persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha. Sebelum membahas lebih lanjut kedua bentuk KKPR untuk kegiatan non berusaha ini, maka kita harus mengetahui lebih dahulu tentang siapa pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusannya atas kedua bentuk KKPR tadi, ya. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha ini ada 3. Apa saja itu? Yaitu A. Bupati, wali kota atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menerbitkan keputusan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha yang berada dalam satu wilayah administrasi kabupaten kota, ya. B. Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menerbitkan keputusan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha yang berada dalam lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten kota atau lintas wilayah administrasi kabupaten kota, ya. Sedangkan khusus untuk DKI yang letaknya di Provinsi DKI, semuanya menjadi wewenang gubernur DKI, ya. Wali kota tidak punya wewenang. C. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuknya berwenang menerbitkan keputusan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha yang berada dalam lebih dari satu wilayah administrasi provinsi, ya, atau lintas wilayah administrasi provinsi. Mengenai kewenangan ini atau pelimpahan kewenangan tadi, ada pembatasan atau pengecualian kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada bupati, wali kota atau gubernur, ya. Yaitu 1. Ditetapkan bahwa untuk kegiatan pemanfaatan ruang
A. Merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, ya. B. Yang bersifat strategis nasional. C. Perizinan usahanya merupakan kewenangan kementerian atau lembaga tertentu lainnya, ya. D. Yang lokasinya bersifat lintas provinsi. Nah, ini dikecualikan dari pelimpahan wewenang kepada bupati, wali kota, atau gubernur tadi, ya. 2. Pendelegasian kewenangan kepada bupati, wali kota, atau gubernur untuk menerbitkan keputusan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non-berusaha tidak mengurangi kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN untuk melakukan kewenangan yang telah dilimpahkan itu, ya. Atau dengan kata lain, Menteri tetap berwenang untuk menerbitkan keputusan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non-berusaha yang telah dilimpahkan kepada bupati, wali kota, atau gubernur tadi, ya. Tetap berwenang kalau dianggap perlu, tentunya. 3. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat membatalkan keputusan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non-berusaha atau menertibkan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan oleh bupati, wali kota atau gubernur dengan alasan-alasan sebagai berikut, ya. A. Apabila telah menimbulkan dampak berupa kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan, dan atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional, ya. B. Apabila berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan keputusan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha dianggap perlu untuk dibatalkan, ya. Selanjutnya, kembali kepada pembahasan lebih lanjut atas kedua bentuk KKPR untuk kegiatan non berusaha tadi. Saya akan menjelaskan keduanya, ya, secara lebih lengkap. Bentuk satu, ya, yaitu konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha. Konfirmasi KKPR untuk kegiatan non berusaha ini ditentukan bahwa satu, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang atau RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS atau Online Single Submission, ya. 2, dilaksanakan dengan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. 3, dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap 1 pendaftaran, tahap 2 penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR atau rencana detail tata ruang, ya. Ketiga, tahap 3 penerbitan konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha, ya. Sekarang baiklah kita bahas lebih lanjut ketiga tahapan ini. Tahap 1 mengenai pendaftaran permohonan konfirmasi KKPR untuk kegiatan non berusaha, ya.
Satu, pemohon atau pelaku kegiatan mengajukan permohonan pendaftaran konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non-berusaha pada sistem OSS atau Online Single Submission, ya, di mana di dalam permohonan ini disertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang paling sedikit dilengkapi dengan data berupa antara lain A. Koordinat lokasi berupa poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang sudah bersertifikat, ya. Kemudian informasi titik dan atau informasi garis, ya. B. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang, ya. C. Informasi penguasaan tanah berupa peta bidang penguasaan tanah. D. Informasi jenis kegiatan, ya. E. Rencana jumlah lantai dan luas lantai bangunan. Ini diperlukan apabila dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang, ya. Dua, apabila persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, maka sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, yaitu melalui sistem OSS atau Online Single Submission, menerbitkan surat perintah store atau SPS kepada pemohon atau pelaku kegiatan, ya, untuk pembayaran biaya PNBP layanan. Kemudian pemohon membayarnya serta menyampaikan bukti pembayarannya kepada sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui sistem OSS atau Online Single Submission, ya. Atau sebaliknya, apabila persyaratan permohonan yang diterima belum lengkap, maka sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui sistem OSS atau Online Single Submission mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha kepada pemohon, ya, atau pelaku kegiatan. Tahap 2 yaitu mengenai penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana detail tata ruang atau RDTR. 1. Sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui sistem OSS atau Online Single Submission melakukan penilaian atas dokumen pemanfaatan ruang terhadap RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang yang telah terintegrasi dengan sistem OSS atau Online Single Submission. 2. Sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui sistem OSS atau Online Single Submission melakukan pemeriksaan kesesuaian lokasi berdasarkan RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang yang telah terintegrasi dengan sistem OSS atau Online Single Submission, ya. Tahap 3, ya. Tahap 3 mengenai penerbitan konfirmasi KKPR untuk kegiatan non berusaha, ya.
berdasarkan pemeriksaan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui sistem OSS atau Online Single Submission ini, dalam waktu paling lama 1 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan dibayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, OSS atau Online Single Submission menerbitkan keputusan konfirmasi ke KPR untuk kegiatan non-berusaha, yaitu menyetujui seluruhnya atau sebagian, ya. Dan KKPR ini berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan, ya. Keputusan yang menyetujui konfirmasi KKPR untuk kegiatan non-berusaha yang disebutkan tadi paling sedikit memuat mengenai A. lokasi kegiatan, B. jenis kegiatan pemanfaatan ruang, C. koefisien dasar bangunan, D. koefisien lantai bangunan, E. ketentuan tata bangunan, F. persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, ya. Atau OSS atau Online Single Submission menerbitkan keputusan yang menolak permohonan konfirmasi KKPR untuk kegiatan non berusaha disertai alasannya, ya. Sekarang bentuk 2, yaitu persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha. Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha ini diberikan apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau belum tersedia rencana detail tata ruang, ya. Atau RDTR atau rencana detail tata ruang yang tersedia belum terintegrasi dengan sistem OSS atau Online Single Submission. Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha ini dilakukan dengan 3 tahapan juga, yaitu tahap 1 pendaftaran permohonan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha. 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pembuatan ruang untuk kegiatan non berusaha dengan menyertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang paling sedikit, ya, dilengkapi antara lain A. koordinat lokasi berupa poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang sudah bersertifikat, memberikan informasi titik dan atau garis, ya. B. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang. C. informasi penguasaan tanah. D. informasi jenis kegiatannya. E. rencana jumlah lantai dan luas lantai bangunan, ya. Ini apabila dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang, ya. F. rencana teknis bangunan dan atau rencana induk kawasan, ya. Juga dilampirkan pula dokumen rencana penggunaan air baku atau air bersih, ya. Ini diperlukan apabila
untuk pemohon pendaftarannya dilakukan oleh pelaku usaha yang kegiatan usahanya berdampak atau berpengaruh besar terhadap ketersediaan kualitas air baku atau air bersih. 2. Apabila persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, maka sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui sistem OSS atau Online Single Submission menerbitkan surat perintah store atau SPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran biaya PNBP layanan. Dan kemudian setelah pemohon membayarnya, harus disampaikan bukti pembayarannya kepada sistem OSS atau Online Single Submission. Atau sebaliknya, apabila persyaratan permohonan yang diterima belum lengkap, maka sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui OSS atau Online Single Submission mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha kepada pemohon atau pelaku kegiatan. Tahap 2, mengenai penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang atau RTR, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu atau RZKSNT, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah atau RZKAW. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Bupati Wali Kota atau Gubernur melakukan penilaian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang atau RTR, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu atau RZKNST, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah atau RZKAW melalui kajian yang selaras dan dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam melakukan kajian ini, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Bupati, Wali Kota atau Gubernur dapat melibatkan forum penataan ruang, akan tetapi hasil pembahasan forum penataan ruang ini tidak mengurangi kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau Bupati, Wali Kota atau Gubernur dalam menerbitkan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha. Apabila diperlukan, maka dapat dilakukan peninjauan lapangan untuk penilaian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang. Tahap 3, mengenai penerbitan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha. 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan terkait kegiatan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN atau
kepada bupati atau wali kota atau kepada gubernur, ya. Penyampaian ini tadi adalah dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak pendaftaran permohonan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha atau pembayaran PNBP layanan diterima, ya. Apabila Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan di dalam jangka waktu tadi, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan. Ya, ini tegas, ya. 2, dengan memperhatikan hasil kajian dalam penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dan pertimbangan teknis pertanahan, maka dalam waktu paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan pendaftaran persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha telah diterima secara lengkap dan juga pembayaran PNBP sudah diterima, maka Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuknya, atau bupati, wali kota, atau gubernur, atau pejabat yang mereka tunjuk, menerbitkan keputusan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha atas nama pelaku kegiatan, baik untuk sebagian atau seluruh tanah, yang berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan persetujuan KKPR tadi. Dan paling sedikit memuat lokasi kegiatan, jenis peruntukan pemanfaatan ruang, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, indikasi program pemanfaatan ruang, persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, atau menerbitkan keputusan penolakan permohonan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha dengan disertai alasannya, ya. Sekarang mengenai perolehan tanah berdasarkan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha. Ketentuan perolehan tanah ini diatur sebagai berikut, ya. 1. KKPR untuk kegiatan non berusaha diterbitkan untuk pelaku kegiatan yang memperoleh tanah untuk kegiatan non berusahanya, di mana masa berlaku KKPR berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, serta merupakan kegiatan pemanfaatan tanah atau ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai APBN atau APBD, ya. Terus, ya. Dan untuk pelaku kegiatan yang telah memperoleh tanah untuk kegiatan non berusahanya, masa berlaku KKPR berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pelaku kegiatan dan sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh atau tercantum dalam KKPR yang bersangkutan, ya. 2. KKPR untuk kegiatan non berusaha menjadi dasar hukum administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh oleh pelaku kegiatan, ya. 3. KKPR untuk kegiatan non berusaha yang belum memperoleh tanah
merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai APBN atau APBD. 4. Masa berlaku atau jangka waktu KKPR untuk kegiatan non berusaha adalah untuk pemohon yang belum memperoleh tanah pada saat memohonkan KKPR tersebut, maka jangka waktu KKPR adalah 3 tahun ya, sejak diterbitkan. Kemudian untuk pemohon yang telah memperoleh tanah pada saat permohonan KKPR diajukan, maka jangka waktu KKPR adalah mengikuti jangka waktu penguasaan tanah yang telah diperoleh oleh pemohon tersebut ya. Dengan batasan luas tanah yang diperoleh sama atau sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam KKPR tadi ya. 5. Apabila masa berlaku KKPR untuk kegiatan non berusaha yang merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional telah habis atau berakhir ya jangka waktunya, sedangkan proses perolehan tanah belum selesai ya, maka KKPR untuk kegiatan non berusaha diperpanjang secara otomatis sesuai jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan atau perolehan tanah. 6. Terhadap ruang atas tanah dan ruang bawah tanah pada lokasi yang telah diterbitkan KKPR untuk kegiatan non berusaha yang belum memperoleh tanah, maka pemilik tanah pada lokasi KKPR tersebut dan atau pemegang KKPR untuk kegiatan non berusaha dapat mengajukan permohonan KKPR untuk kegiatan non berusaha terhadap ruang atas tanah dan ruang bawah tanah dengan ketentuan permohonan KKPR untuk kegiatan non berusaha atas tanah, ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah dilakukan sesuai dengan informasi penguasaan tanah sebagaimana dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan dan atau tidak melebihi luas tanah yang dimiliki oleh pelaku kegiatan atau pemilik tanah yang bersangkutan ya. 7. Setelah diterbitkannya KKPR untuk kegiatan non berusaha yang belum memperoleh tanah, maka pelaku kegiatan selaku pemegang KKPR untuk kegiatan non berusaha harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan A. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang KKPR untuk kegiatan non berusaha, bahwa semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada hak atas tanah tidak berkurang ya, dan tetap diakui haknya, termasuk mengenai kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak atau sertifikat ya, serta termasuk kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi keperluan pribadinya atau usaha pemegang haknya
sesuai dengan rencana tata ruang atau RTR yang berlaku. Demikian juga kewenangan pemegang hak untuk mengalihkan haknya yang ada dalam lokasi KKPR itu kepada pihak lain secara etikat baik, akan tetapi diprioritaskan kepada pemegang KKPR yang bersangkutan dan atau kepada bank tanah berdasarkan kerjasama dengan pemegang KKPR yang bersangkutan, ya. B. Pemegang KKPR untuk kegiatan non-berusaha wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, serta tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, serta harus menjaga dan melindungi kepentingan umum, ya. 8. Pemegang KKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, ya, mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR tersebut. Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melakukan pengecekan berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan perolehan tanah oleh pemegang KKPR. 9. Tanah yang telah diperoleh dalam jangka waktu 3 tahun masa berlaku KKPR untuk kegiatan berusaha wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, yaitu paling lambat 1 tahun sejak berakhirnya KKPR tersebut, ya. Sekarang mengenai pemuktahiran KKPR untuk kegiatan non-berusaha. Pemuktahiran KKPR untuk kegiatan non-berusaha ini dilakukan dalam atau dengan 3 alasan, ya, yaitu A. Alasan karena pelaku kegiatan belum dapat menyelesaikan perolehan tanah dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR. B. Alasan karena pelaku kegiatan telah memperoleh perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha, kan tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan, ya. C. Alasan karena terjadi perubahan pemegang KKPR untuk kegiatan non-berusaha akibat suatu perbuatan hukum, ya. Dalam rangka penyesuaian masa berlaku KKPR dengan hak atas tanah yang diperoleh dalam pemuktahiran data tersebut, bahwa pemohon melakukan pemuktahiran KKPR untuk kegiatan non-berusaha berdasarkan status pendaftaran tanah, ya, yaitu dengan menyampaikan laporan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, ya. Lalu berdasarkan hasil pemuktahiran KKPR untuk kegiatan non-berusaha tersebut, maka sistem OSS atau online single submission akan menerbitkan KKPR untuk kegiatan non-berusaha dengan jangka waktu dan luasan tanah sesuai dengan penguasaan tanah yang diperoleh, ya. Berikut mengenai proses atau mekanisme pelayanan permohonan penerbitan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha secara non elektronik atau secara manual, ya.
seperti yang sudah disajikan tadi, yaitu merupakan proses mekanisme pelayanan permohonan penerbitan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha melalui sistem elektronik berupa sistem OSS atau Online Single Submission yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai kebijakan pemerintah yang dijalankan saat ini. Namun demikian, untuk alasan apabila kondisi sistem elektronik berupa sistem OSS atau Online Single Submission tidak dapat melayani proses permohonan penerbitan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha, maka dapat dilakukan proses pelayanan permohonan penerbitan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha secara non elektronik, ya, secara non elektronik atau secara manual. Dalam proses pelayanan permohonan penerbitan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha secara non elektronik atau secara manual, pada prinsipnya alur proses pelayanannya adalah sama dengan yang ada pada sistem elektronik atau sistem OSS atau Online Single Submission, dengan penegasan dan atau penyesuaian pada ketentuan antara lain: satu, bahwa pelaksanaan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha juga dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu A. Pendaftaran permohonan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha, B. Penilaian dokumen usulan pemanfaatan ruang, C. Penerbitan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha, ya. 2. Ketentuan pendaftaran disampaikan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, ya, atau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan, ya, atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang di provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan, ya, apabila kewenangan telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota. 3. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN atau dilakukan oleh Forum Penataan Ruang, apabila kewenangan telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ya. 4. Penerbitan konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN atau gubernur atau bupati wali kota. Ini apabila kewenangan telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ya. Saya sudahi pembahasan pada video perizinan konfirmasi KKPR sebagai pengganti izin lokasi bagian 2 ini mengenai perizinan KKPR untuk kegiatan non berusaha ini. Sampai di sini saja, ya.
Dan pada video bagian perizinan KKPR sebagai pengganti izin lokasi bagian 3 nanti akan dibahas mengenai perizinan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilahkan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.